Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal pihak-pihak dalam wakaf, siapa saja yang boleh menjadi wakil? Untuk yang pertama, mengenal para pihak dalam wakaf sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 1 2004, wakil mewakil meliputi satu perorangan, dua organisasi, dan tiga badan hukum. Kemudian perorangan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 41 2004 yang sudah dewasa, berakal sehat, mampu melakukan perbuatan umum, pemilik sah harta benda wakaf. Kedua, yaitu berorganisasi sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 41 2004, itu memenuhi ketentuan organisasi untuk mewalafkan harta benda organisasi sesuai anggaran dasar. Kemudian yang ketiga adalah badan hukum, memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewalafkan harta benda badan hukum sesuai dengan anggaran dasar. Itu adalah mengapa pihak dalam wakaf. Kemudian untuk nazir, lembaga pengelola wakaf, apa yang dimaksud dengan nazir? Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 1 2004, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakil untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir bisa juga perorangan, bisa organisasi, dan badan hukum yang harus terdaftar di Menteri Agama dan BWI melalui KUA setempat. Nazir perorangan diatur dalam pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah PP 42 2006. Nazir perorangan harus merupakan kelompok paling sedikit 3 orang. 1 orang ditunjuk sebagai ketua. Nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Nazir juga badan hukum merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Lalu bagaimana penentuan harta benda wakaf yang dikelola nazir? Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf. Pergantian nazir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Lalu bagaimana dengan syarat nazir wakaf uang? Ini tata cara pendaftaran nazir wakaf uang. Hanya badan hukum sosial yang telah mendaftarkan surat tanda bukti pendaftaran nazir dari BWI. Pasal 12 Undang-Undang 41 tahun 2004, nazir dapat menerima imbal dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Itu adalah aturan dari PBWI nomor 2 tahun 2010. Lalu bagaimana bila ada pihak yang tidak memiliki izin sebagai nazir wakaf uang menghimpun wakaf uang? Bagaimana ini? Nah, ancaman pidana atas praktek nazir gelap berarti itu namanya. Yang pertama, pidana penipuan maksudnya, yang kedua adalah penggelapan, dan yang ketiganya adalah pencucian uang. Jadi tidak sah ya. Kemudian mengenal para pihak dalam wakaf. Nah, ini pihak mana yang ditunjuk sebagai PPAIW? Menurut pasal 32 PP 42 2006, PPAIW untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Harta benda wakaf bergerak sebagai uang pada KUA dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga keuangan syariah.
18 tingkat kepala seksi LKS yang dijemput oleh Menteri. Kenapa harus ada akta ikrar wakaf? Nah, perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi hak terduga wakaf dan harus dilaksanakan. Lalu ancaman pidana atas dokumen perwakafan. Satu, yaitu pidana penipuan. Kedua, pidana pemalsuan dokumen. Mengenal para pihak dalam wakaf, yaitu mauquf alaihi penerima manfaat wakaf. Mauquf alaihi sesuai dengan peraturan pemerintah 42/2006 pasal 1. Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yaitu wakaf ahli untuk umum, wakaf ahli untuk nasab. Kemudian PPWI 1/2020 pasal 26. 1. Program sosial dan umum, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program keagamaan. Bila Allah itu adalah hal-hal yang perlu diketahui. Assalamualaikum.